dalam video ini teman-teman bisa simak sendiri, MUI Malang menyatakan nggak ada masalah apa-apa gitu. Coba kita simak nih videonya ya. Bagi kami tidak ada masalah. Di jajaran para masyayikh tidak ada masalah. Lalu yang jadi masalah apa nih? Coba kita simak ya. Di jajaran Kristus jamaah kami tidak ada masalah. Yang masalah itu di medsos. Gufron ini nggak ada masalah, yang masalah itu viral di medsos katanya. Kalau nggak viral terus gimana? Nggak ada masalah gitu ya, nggak ditindak apa-apa gitu. Coba kupingnya dibuka lebar-lebar. Itu pernyataan MUI dari kami, tidak ada masalah karena ini ada perintah saja, kan begitu. Nah, itu coba lihat, ini perwakilan MUI dari Dampit, apakah tidak ditemui? Sudah dikasih makan, disalami. Sudah dikasih makan, disalami katanya ya. Maksudnya disalami itu bagaimana tuh ya? Apakah disalami dengan amplop apa bagaimana? Harus jelas juga nih ya, karena takut jadi opini-opini liar nih. Disalami itu maksudnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocor video pertemuan antara pihak MUI Malang dengan Pak Gufron. Informasi sebelumnya yang kita dapatkan, baik itu dari TV One ataupun dari sosial medianya MUI langsung, menyatakan bahwa belum pernah sama sekali bertemu dengan Gufron. Tapi sayang sekali tim yang datang ke pesantren ini tidak sempat ketemu dengan Mama Gufron yang dimaksud ya. Tapi ternyata berdasarkan video yang beredar dan foto-foto yang beredar, pihak MUI Malang itu sudah ketemu langsung dengan Gufron. Itu coba lihat, ini perwakilan MUI dari Dampit, apakah tidak ditemui? Sudah dikasih makan, disalami. Dan yang lebih mengejutkan adalah terdengar percakapan antara MUI dengan pihak Gufron ini berbeda jauh, seperti yang ada di TV One atau seperti yang ada di sosial medianya MUI yang sudah mengeluarkan video pernyataan bahwa Gufron ini sesat dan menyesatkan. Ternyata dalam video ini teman-teman bisa simak sendiri, MUI Malang menyatakan nggak ada masalah apa-apa gitu. Coba kita simak nih videonya ya. Bagi kami tidak ada masalah. Di jajaran para masyayikh tidak ada masalah. Nah, bagi kami pihak MUI ini tidak ada masalah katanya. Bahkan dikatakan di jajaran para masyayikh ini nggak ada masalah. Jadi di jajaran para alim ulama, para guru-guru besar, katanya ini nggak ada masalah. Lalu yang jadi masalah apa nih? Coba kita simak ya. Di jajaran Kristus jamaah kami tidak ada masalah. Yang masalah itu di medsos. Yang masalah itu di medsos katanya ya. Jadi antara mereka itu Gufron ini nggak ada masalah, yang masalah itu viral di medsos katanya. Kalau nggak viral terus gimana? Nggak ada masalah gitu ya, nggak ditindak apa-apa gitu ya. Itu yang masalah itu, sehingga karena kami ada perintah, bahkan 2 jam yang lalu itu ada telepon juga ke sana dari MUI itu perintah sekjen untuk kami harus segera, sehingga dari Pak Dan Rabil itu kau usah nunggu menimben, kayak ayo rolos gitu. Apakah sudah mendengar sendiri pernyataan dari beliau-beliau? Iya, tadi kita dengar ya. Katanya pihak MUI Malang ini nggak ada masalah. Cuman karena ini viral, kami disuruh oleh MUI Pusat untuk mendatangi pihak Gufron gitu ya. Ini kita dengarkan lagi ya videonya biar jelas. Teman-teman bisa simak sendiri di sini ya. Bagi kami tidak ada masalah. Di jajaran para masyayikh tidak ada masalah. Di jajaran Kristus jamaah kami tidak ada masalah. Yang masalah itu di medsos. Itu yang masalah itu, sehingga karena kami ada perintah, bahkan 2 jam yang lalu itu ada telepon juga ke sana dari MUI itu perintah sekjen untuk kami harus segera, sehingga dari Pak Dan Rabil itu kau usah nunggu menimben, kayak ayo rolos gitu. Ya jelas teman-teman ya, dengar tadi ya, seandainya ini nggak viral, nggak akan ada penindakan apa-apa, karena memang kita sudah dengarkan di sini ya,
kalau MUI Malang itu nggak ada masalah dengan gufronnya. Cuman karena viral akhirnya jadi masalah, sehingga pihak MUI Malang disuruh untuk menyelesaikan ini. Dan kita lihat di sini ada Pak Mujib ini ya, ini anaknya Pak Gufron, dan di sebelah sini kita lihat ada Gus Ubat. Yang kita tahu ini adalah juru bicaranya Mama Gufron itu sendiri, dan kita lihat di sini ada penegak hukum juga yang hadir ya, mungkin sebagai saksi atau bagaimana. Dan ini adalah pihak perwakilan dari MUI. Kemungkinan ini juga pihak perwakilan dari MUI. Coba kita dengarkan lagi video dari Gus Ubat ya. Coba kupingnya dibuka lebar-lebar. Itu pernyataan MUI dari kami, tidak ada masalah. Karena ini ada perintah saja. Bahkan perintah itu saya ada di sini. Surat edaran yang Masya Allah, penggiringan opininya macam-macam. Dan surat edaran itu yang mengeluarkan itu dari Majelis Ifta wal Irsyad atau apa lagi saya. Gimana mungkin ya? Pihak MUI mengatakan ini tidak ada masalah, hanya karena viral barulah bertindak mendatangi ke sana. Seandainya nggak viral nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini sebenarnya ya? Kan begitu. Nah, itu coba lihat. Ini perwakilan MUI dari Dampit. Apakah tidak ditemui? Sudah dikasih makan, disalami. Sudah dikasih makan, disalami katanya ya. Maksudnya disalami itu bagaimana tuh ya? Apakah disalami dengan amplop apa bagaimana? Harus jelas juga nih ya, karena takut jadi opini-opini liar nih. Disalami itu maksudnya gimana? Sudah dikasih makan, disalami. Ya, ini adalah pihak dari MUI ya. Ini tadi yang bicara bahwa tidak ada masalah apa-apa, hanya karena viral akhirnya disuruh MUI Pusat untuk mendatangi Gufron. Dan ternyata udah ketemu dengan Gufron ini teman-teman. Dan kalau kita lihat bajunya Bapak ini yang perwakilan dari MUI Malang, dengan video yang satunya berbeda. Kalau yang ini pakai baju hitam kan, nah yang tadi ini pakai baju putih. Ini menandakan bahwa pihak MUI Malang sudah beberapa kali memang mendatangi pesantren Unik dan sudah bertemu juga dengan Gufron. Jadi kalau dikatakan tidak pernah bertemu sama sekali dengan Gufron, itu satu kebohongan yang nyata, karena kita bisa lihat faktanya ternyata udah ketemu dengan Gufron. Menurut dugaan saya, ingat ya, ini dugaan bukan saya menjustis. Berdasarkan video yang kita lihat tadi, kita bisa menganalisa bahwa diduga ada ketidaksamaan pendapat antara MUI Pusat dengan MUI Malang. MUI Pusat menyatakan bahwa Gufron ini sesat menyesatkan, sedangkan MUI Malang menyatakan ini tidak ada masalah apa-apa, hanya karena viral saja, akhirnya ditindaklanjuti. Begitu dugaan saya berdasarkan video yang saya lihat tadi. Kalau dugaan saya salah, silakan saja diluruskan. Dan mesti ini harus difokuskan lagi. Sebenarnya yang mau ditindaklanjuti itu yang mana? Gufronnya atau pesantrennya, atau dua-duanya, Gufron dan pesantrennya. Saya sendiri sebenarnya nggak tahu pesantren Unik ini isinya bagaimana. Kalau memang pesantren Unik ini kurikulum pendidikannya tidak ada masalah, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan aturan negara, maka ya sudah, nggak ada masalah apa-apa. Tapi ingat, kepastian yang ada masalah dan sudah terlihat jelas di mata kita ini Gufronnya. Jadi coba fokus ke Gufronnya dulu aja yang sudah terlihat jelas itu menyimpang. Dan kita lihat Gufron ini sudah mempengaruhi banyak orang. Saya lihat kenapa ini bisa mempengaruhi banyak orang. Ternyata Gufron itu udah lama teman-teman, udah ada 10 tahunan atau belasan tahun gitu. Pantas aja dia punya pengikut banyak. Ini jadi pertanyaan juga, selama ini kenapa tidak ditindaklanjuti ya, nunggu viral dulu. Ya bener nih video yang kita reaksi tadi kan, katanya MUI Malang, nah ini karena viral akhirnya kami disuruh mendatanginya. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Bagi kami tidak ada masalah. Yang masalah itu di medsos. Itu yang masalah itu. Saya jadi teringat Panji Gumilang ya. Belasan tahun atau puluhan tahun dibiarkan begitu saja sampai Panji Gumilang itu bisa mendirikan pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Sudah viral, baru diusut, dan sekarang sudah ada di penjara. Dan terungkap juga ternyata di pesantrennya Panji Gumilang itu ada kasus pencucian uang yang jumlah uangnya sangat fantastis. Saya khawatir sekali di Indonesia masih banyak hal-hal yang seperti ini tidak terungkap.
tidak diselesaikan hanya karena tidak viral. Teman-teman, kalau memang viral ini bisa menjadi kekuatan untuk kita menegakkan agama Islam di negara kita, menegakkan kebenaran, maka viralkan saja. Apapun kejanggalan yang kalian temukan, viralkan saja. Kalau memang jalan viral lah yang bisa menyelesaikan itu semua. Setiap masa memang bisa saja berbeda cara berjuangnya. Di masa Rasulullah, di zaman Rasulullah mungkin perjuangannya itu dengan perang menegakkan tauhid. Tapi di masa sekarang bukan lagi dengan perang fisik menegakkan tauhid, melainkan melalui viral ini. Jadi YouTuber-YouTuber yang sedang membahas ini, YouTuber-YouTuber yang sedang berusaha untuk menuntaskan ini, silahkan saja lanjutkan sampai titik penghabisan. Dan kami tentu masih menunggu tindak lanjut dari MUI terkait hal ini. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.